Halo guys, di awal tahun 2025 ini kita akan mengawali dengan memberikan review raket baru. Raket baru yang akan kita review adalah raket dari brand Li-Ning yang serinya X-Force 40. Nah, ini jadi salah satu raket yang sudah saya nantikan ya, dan sekarang saya berkesempatan untuk review raket ini ya. Saya mengambil raket ini karena atas masukan dan juga saran dari salah satu teman subscriber yang mengatakan dari pengalamannya, raket ini tuh lebih asik guys ya, feel-nya lebih asik jika dibandingkan dengan raket Li-Ning yang harganya tidak jauh beda dengan X-Force 40 ini, seperti Li-Ning Turbo Charging Marshall dan juga Li-Ning X-Force Cannon Pro guys ya. Makanya saya penasaran dan ingin mencoba raketnya ya. Cuma waktu itu ketika saya mencari raket ini stoknya habis di mana-mana ya. Dan akhirnya kemarin saya dapatkan informasi lagi kalau raketnya sudah ready stock dan saya langsung ngambil raketnya ya. Kalau saya perhatikan memang tidak banyak yang menjual raket ini, saya nggak tahu kenapa, dan jumlah stoknya juga nggak banyak ya. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu, boleh komen di bawah guys ya. Dan mohon maaf ya buat teman-teman yang kemarin banyak yang request X-Force 11 ya, jadi saya belum bisa menghadirkan raketnya, tapi tenang aja, kita tetap berusaha ya untuk menghadirkan raketnya buat kita review untuk teman-teman semua ya. Oke, seperti biasa pada awal video ini kita akan sebatas review spek dan detail dulu ya di raket ini. Kita akan lihat untuk berat dan PP real di raket ini seperti apa, dan raket ini nanti cocok buat siapa ya. Jadi pastikan kalian tonton dari awal sampai habis biar tidak ketinggalan informasi ya. Oke, langsung aja kita mulai review Li-Ning X-Force 40. Oke, sebelum lanjut saya mengucapkan selamat tahun baru 2025 buat teman-teman semua. Semoga kita semua diberikan kelancaran rezeki ya, rezeki yang cukup, dan juga kita diberikan kesehatan agar kita bisa berkarya dan melakukan hal-hal baik ya buat keluarga, orang-orang tersayang, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Amin. Oke, lanjut lagi ke X-Force 40-nya guys. Nah, untuk cat desain dan finishingnya, nah modelnya ini dia catnya warnanya dominan hitam dan juga identik warna oranye guys ya. Nah, ini kalau dari jauh kita udah tahu nih guys, oh ini X-Force 40 ya. Dan kalau saya perhatikan untuk warnanya cuma ada ini saja guys ya. Dan finishingnya ini dibuat matte atau doff ya. Kerapiannya nggak perlu ditanyakan lagi ya, rapi ya. Dan untuk desainnya ya model Li-Ning seperti ini ya, karakternya Li-Ning seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke bagian head atau frame. Model framenya seperti ini, standar, nggak compact. Kalau kita bandingkan dengan X-Force Canon atau X-Force Canon Pro, ini kurang lebih ya sama juga ya. Nah, yang menarik di raket ini menggunakan jumlah grommet 76, berbeda dengan X-Force Canon Pro atau X-Force Canon biasa yang menggunakan jumlah grommet 72 ya. Tapi ini kalau dengan Marshall itu dia sama ya, jumlah grommetnya sama-sama 76 ya. Nah, ada yang menarik lagi di X-Force 40 ini jika dibandingkan dengan X-Force Canon Pro dan juga X-Force Canon biasa. Nanti kita akan lihat ya. Nah, untuk frame shape-nya ini dia aerobox ya kalau menurut saya. Kalau di sini terteranya dia box shape, cuman dia boxnya tuh bukan kayak box zaman dahulu yang di ujung-ujungnya ya, di sudut-sudutnya tuh lancip, tapi ini dia enggak. Jadi dia lebih halus, lebih ada aeronya guys ya. Jadi tentu aja raket ini tetap bisa memberikan aerodinamika yang lebih baik ya. Oke, cekungan warframe-nya di sini ya. Terus perhatikan ini tengah agak turun ke bawah dikit ya. Ada grommet U juga di bagian bawah 4 buah ya. Dan yang kita bisa temukan di bagian framenya di sini ada tanda guys yang untuk menandakan ini di tengah. Kemudian ada beberapa teknologi di sini, ada teknologi NHDF Shock Absorption System, kemudian ada box shape frame, kemudian di sisi lain di sini ada teknologi TB Nano dan juga Super Carbon. Kemudian di sebelah kiri ini ada nama serinya X-Force ya. Nah, seperti yang sampaikan tadi, ada hal yang menarik di raket ini jika dibandingkan dengan X-Force Canon Pro atau X-Force Canon biasa. Ada di bagian lebar poros frame. Nah, kalau saya bandingkan dengan X-Force Canon biasa, untuk yang X-Force 40, ini dia lebih slim, lebih kecil, lebih kurus, lebih kerempeng. Kalau kita bandingkan juga dengan X-Force Canon Pro, nah, X-Force 40 masih lebih kecil, lebih kurusan, lebih kerempeng ya. Memang nggak terlalu berapa gitu lebarnya ya, nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita perhatikan memang sekilas, ini kelihatan lebih slim yang atau lebih kecil, lebih kerempeng yang X-Force 40 ya. Nah, dari pengalaman saya menggunakan raket yang model lebar poros frame-nya seperti ini raketnya bisa memberikan feel yang lebih asik untuk swing speed-nya, lebih agresif ya, lebih gesit seperti itu ya. Jadi raketnya menarik sekali ya, raket power tapi tentu tetap enak untuk swing-nya ya. Nah, kita lanjut lagi di T-joint-nya, kita bisa lihat ada logo Li-Ning, kemudian kita ke bagian shaft-nya. Untuk shaft-nya yang saya rasakan ini bisa kalian rasakan feel-nya itu antara medium flex atau medium ya. Nah, kalau medium ya ini mediumnya cenderung ke flex ya. Kalau Li-Ning jarang-jarang ya yang
mengarah ke kaku itu jarang-jarang ya. Oke, kemudian kita bisa lihat di sini di bagian shaftnya ada X-Force 40 ya, tulisannya di samping ya, bagian samping. Dan kebanyakan raket lining yang baru kalau saya perhatikan juga trennya udah mulai tulisnya di samping ya. Oke, kemudian keterangan lainnya kita bisa lihat di bagian shaftnya. Di sini ada logo Li-Ning, kemudian ada power ya. Ini untuk menandakan untuk raket ini tipe power, dan juga untuk diameternya di sini 6,8 mm ya. Untuk stiffness-nya di sini soft flexible. Kemudian ada keterangannya head heavy ya. Mestinya ini BP-nya tinggi ya. Kemudian kita bisa lihat juga di bagian shaft-nya di sini ada teknologi UHB shaft ya. Oke, kita ke bagian konnya. Nah, konnya udah model kekiniannya Li-Ning ya. Oke, ada modelnya kayak kalau di Yonex itu namanya EBK Plus ya. Nah, kalau di Li-Ning ya seperti ini ya, jadi kayak bertingkat gitu. Dan sudah ada cekungannya ya antara shaft dan juga konnya ya. Nah, di bagian konnya kita bisa lihat di sini ada nama brandnya, ada spesifikasi raketnya, berat ya, dan tensionnya. Kemudian kita bisa lihat ada nama brandnya lagi, dan di sini ada lingkaran ya. Ya kalau kita putar kiri kanan, nah itu cahayanya atau bagian putihnya itu kayak mengikuti gitu ya. Kalau yang KW atau yang palsu itu dia diam aja. Kalau kita geser kanan kiri itu dia diam aja ya. Ada hologramnya juga ya. Nah, kalau kita perhatikan dari sini speknya ya. Di sini beratnya 4U guys. Kemarin kalau nggak salah ada beberapa pilihan ya. Saya pilih yang 4U dan grip size-nya ini G6 ya. Nah, untuk tensinya bisa sampai 28 lbs. Nah, untuk grip size-nya kalau saya ukur lingkar gripnya itu di angka 8,2. Jadi lebih besar 0,1 ya, 0,1 jika dibandingkan dengan punyanya Velet ya. Velet itu 8,1 ya. Kalau di sini 8,2 ya. Oke. Menurut saya ini sudah asik ya guys ya, G6-nya Li-Ning ya. Oke, kemudian di sini ada label. Kemudian untuk end cap-nya seperti ini ya, background-nya warna merah dan untuk logonya berwarna putih guys. Nah, sekarang kita akan lihat untuk berat dan BP real di raket ini ya. Nah, setelah saya timbang ya, untuk berat raketnya ini jatuh di 85 sekian gram. Kalau dibulatkannya 86 ya. Jadi udah masuk ke 3U tuh guys ya. Kemudian BP-nya, ini BP-nya 305 guys ya. Jadi lumayan guys ya, HTV-nya lumayan. Kalau dalam kondisi kosongan seperti ini yang saya rasakan ya raketnya nggak terlalu berat ya. Feel swing-nya berisi, tapi HTV-nya nggak terlalu terasa guys ya. Nah, nanti nggak tahu kalau diberi senar dan juga overgrip nanti seperti apa ya. Yang jelas dengan kombinasi berat dan BP seperti itu, ini raketnya masuk raket tipe power ya. Jenis powernya mestinya besar ya. Dan untuk swing harusnya dengan model lebar force frame yang seperti ini harusnya enak ya, nggak akan terlalu berat ya. Tapi nanti kita coba dahulu ya guys ya. Oke, mantap. Untuk hard swing mestinya ini juga enak, nggak akan terlalu ada efek delay-delay gitu, karena shaftnya ini flexnya kalau kita memberi tekanan ya, dan nggak terlalu ngeflex banget ya, berbeda dengan Canon yang terlalu ngeflex. Kalau dengan Canon Pro, untuk yang X-Force 40 ini feel-nya lebih kaku ya, jadi nggak terlalu ngeflex banget ya. Wah, mestinya ini swingnya mestinya asik ya guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya review kita kali ini membahas X-Force 40 dari Li-Ning. Kita baru review spek dan detailnya dulu. Nanti untuk review pemakaiannya ditunggu aja, kita segera senarkan dan kita coba pakai ya. Dan buat teman-teman yang sudah mencoba raket ini, boleh sharing pengalaman kalian. Kira-kira raket ini enak untuk bermain seperti apa, dan apakah berat dan BP-nya kurang lebih sama seperti yang saya dapatkan atau tidak ya. Tulis saja di kolom komentar. Kita jumpa lagi pada review-review yang lainnya.